Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk pembicara pertama kita ada Bang Abdul Jabar. Dia topik yang akan dibawakan adalah setelah lulus itu mau ngapain sih, sama tips and trick nantinya terkait dengan beasiswa. Saya akan bacakan sedikit live resume dari Bang Abdul Jabar. Beliau adalah alumni dari Bisnis Administrasi Universitas Indonesia dengan IPK yang sangat memuaskan dan di atas rata-rata ya. Kemudian melanjutkan studi yang linear juga di bisnis administrasi di salah satu universitas terbaik di Belanda, gitu. Kemudian ada beberapa pengalaman work experience-nya yang menurut saya ini pengalaman hebat banget, gitu. Ada business development di Badar Interaktif, salah satu startup yang mungkin teman-teman tahu gitu ya. Startup ini startup yang menghasilkan banyak startup terbaik. Ada Yaumi, ada iGrow dan lain sebagainya. Kemudian sebagai asisten dosen juga di Universitas Indonesia, Direktorat Inovasi Bisnis di Universitas Indonesia, owner dari Bento Edik Food and Delivery, Finance, HR, dan Administrasi di PLN, dan work experience di HR dan networking di Bank Syariah Mandiri. Seperti itu. Ini ada beberapa organization leadership experience, ada OSIS, ada Business Society, program studi Islam di FISIP UI, dan lain sebagainya. Masih banyak juga achievement yang dilampirkan di sini. Saya akan bacakan salah duanya, yaitu sebagai mahasiswa berprestasi bidang akademik dan predikat cum laude di Bisnis Administrasi UI tahun 2015, dan juga penerima manfaat dari beasiswa LPDP pada September 2017. Jadi itu teman-teman, insya Allah Bang Abdul Jabar akan memaparkan secara komprehensif ke kita, kenapa sih gitu kan, setelah lulus itu kita mau ngapain. Kadang kita juga bingung kan, ketika SMA kita mau lanjut kuliah di mana, tapi nanti ada yang lebih membingungkan lagi ketika kita lulus kuliah, kita mau ngapain. Apakah mau cari kerja, apakah mau lanjut studi S2, atau bahkan nikah gitu kan, ada opsi nikah juga gitu. Nah langsung aja nih, kita tanpa memperpanjang kata lagi, kita langsung aja panggilkan Bang Abdul Jabar. Silahkan Bang Abdul Jabar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana Bang? Lagi di rumah ini. Oh berarti memang stay at home bener nih ya Bang ya. Oke Bang, jadi gambaran ke depan nih kita bakal ngomongin tentang apa sih Bang? Oke, ke depan sih dalam beberapa waktu ke depan ya kemungkinan kita akan bahas ya, saya akan sedikit share lah terkait dengan pengalaman, terutama karena yang diminta adalah tentang niat. Jadi kayaknya akan sedikit banyak bahas tentang bagaimana sih fondasi dasar kalau teman-teman ingin pasca kampus gitu ya, atau nanti teman-teman sudah selesai sekolah, itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan, atau bagaimana cara menyusun planningnya agar nanti teman-teman ketika sudah lulus itu sudah bisa apa ya, sudah bisa terstruktur lah, nanti kira-kira sudah kebayang mau ngapain kayak gitu. Oke, boleh, siap Bang Jabar. Langsung aja Bang Jabar, boleh dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Siap. Saya izin share screen dulu ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Bang? Kelihatan ya? Oke. Ya. Bisa langsung dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Salam kenal. Saya Jabar. Tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Mas Arman gitu ya. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua, bisa silaturahim, bisa bertatap muka meskipun hanya lewat video call gitu ya. Tapi insya Allah nggak akan mengurangi esensi dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu gitu ya di hari akhir pekan, di mana mungkin biasanya akhir pekan pagi-pagi gitu kan. Biasanya kayak masih pada rebahan, masih pada tidur-tiduran segala macam, tapi teman-teman mau berinisiatif dan meluangkan waktu teman-teman untuk bisa saling menimba ilmu ataupun
bisa menambah motivasi gitu dari sharing-sharing yang diberikan oleh pembicara-pembicara yang nanti akan berbicara ke teman-teman semua seperti itu. Baik, sebagaimana diamanahkan oleh teman-teman panitia, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing, karena waktu juga nggak panjang ya, hanya sekitar 30 menit, jadi sedikit sharing aja terkait dengan bagaimana sih ketika kita ingin ingin meniatkan ketika kita pasca lulus itu akan ngapain kayak gitu. Judulnya setelah lulus mau ngapain nih kayak gitu. Nah itu kan banyak banget nanti yang teman-teman opsi yang akan teman-teman miliki. Nah at least ketika teman-teman akan memilih berbagai macam opsi itu, teman-teman sudah punya framework atau teman-teman sudah punya semacam landasan pikiran yang menjadi alasan yang kuat kenapa teman-teman memilih opsi A, kenapa teman-teman memilih opsi B dan lain sebagainya seperti itu. Oke, sedikit mengenalkan tentang diri saya. Tadi sudah disampaikan oleh moderator. Jadi saya tahun lulus 2015. Jadi saya kenalinnya dari pasca lulus aja ya. Karena materi juga pasca lulus gitu. Kalau dari sebelum lulus kepanjangan. Jadi setelah saya lulus dari UI tahun 2015, saya langsung bekerja pada saat itu di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Kebetulan saat itu diajak dosen yang emang kenal sama saya, terus juga dan direktorat ini kebetulan baru dibangun tahun itu, baru banget dibangun dan dikembangkan. Nah, jadi saya termasuk asabikunal awalun gitu ya. Jadi orang-orang pertama yang turut membantu di Direktorat Inovasi Inkubator Bisnis ini. Nah, di sini saya cukup lama, sekitar 2 tahun, tapi nggak full 2 tahun sih, karena pada saat tahun 2016 saya apply LPDP pada saat itu dan lolos, alhamdulillah keterima LPDP. Kemudian setelah lolos LPDP itu kebetulan saya ngambil program pembinaan, ngambil program afirmasi kalau nggak salah. Iya, program afirmasi. Dimana syaratnya pada saat itu kalau kita ambil program afirmasi, kita harus melakukan program pembinaan bahasa selama 6 bulan. Nah, kebetulan pada saat apply LPDP waktu itu bahasa Inggris saya kan masih jelek ya waktu itu ya. Jadi pada saat apply saya nggak punya skor IELTS, saya cuma punya skor TOEFL, itu pun skor TOEFL-nya juga di bawah standar LPDP, kayak gitu. Makanya saya ikutnya afirmasi yang memang mereka kasih opsi bahwa kita bisa belajar untuk pengembangan bahasa selama 6 bulan ataupun 3 bulan, seperti itu. Nah, jadi pasca keterima LPDP selama 6 bulan, saya di UPI di Bandung bersama dengan Mas Hardika tadi yang ngasih sambutan di awal ya. Kita bersama ada berapa? 9 atau 10 orang gitu. Kita bareng-bareng belajar IELTS selama 6 bulan di Tentir di situ di UPI. Setelah 6 bulan alhamdulillah semuanya lolos gitu ya, lolos tes IELTS dan akhirnya kita bisa langsung melanjutkan studi S2 kita. Seperti itu. Nah, di 2017 saya keterima belajar di Groningen, University of Groningen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusannya spesifik banget tentang small business dan entrepreneurship. Seperti itu, karena memang minat saya di awal semenjak saya bekerja di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, saya itu tertarik banget sama isu startup seperti itu ya. Jadi saya tertarik dengan startup, dengan bisnis model, dengan bagaimana pengembangan UMKM di Indonesia dan lain sebagainya. Akhirnya saya memilih untuk melanjutkan studi memperdalam ilmu saya tentang small business di University of Groningen di Belanda seperti itu. Nah, ini setahun doang saya kuliahnya. Jadi memang programnya cepat gitu ya, bukan program 2 tahun tapi program setahun. Dan itu di awal masuk kuliah tuh juga udah langsung disuruh mikirin tesis gitu, karena memang ini 1 tahun itu kan cepet banget gitu kan, jadi memang langsung pas awal kita udah ada tugas untuk mikirin proposal tesis yang harus dikerjakan kayak gitu. Nah, tahun 2018 selesai, alhamdulillah lulus. Kemudian setelah itu saya langsung bekerja di Badan Interaktif. Nah, sebenarnya saya nggak langsung bekerja sih. Jadi di 2018 itu kan saya lulus di bulan Juli gitu ya. Juli itu saya pulang. Bulan Juni apa Juli saya lupa. Saya pulang ke Indonesia. Nah, dari bulan itu, dari Juli atau Agustus itu saya nganggur tuh sampai akhir bulan, sampai kalau nggak salah sampai bulan Januari kalau nggak salah. Itu saya nganggur tuh cukup lumayan lama, sekitar 5 bulan atau 6 bulan, di mana memang banyak yang terjadi tidak sesuai dengan rencana saya. Nanti saya akan sedikit share tentang pengalaman pasca kuliah gitu ya ke teman-teman semua. Tapi intinya adalah ketika teman-teman lulus, nanti teman-teman akan berhadapan dengan realitas yang mungkin tidak akan sama dengan ekspektasi yang teman-teman harapkan seperti itu. Nah, sekarang saya ada di Badan Interaktif, salah satu software house di mana kita mengembangkan pengembangan aplikasi ataupun website kepada klien-klien kita, termasuk kita juga membina beberapa startup dengan tujuan
agar semakin banyak startup yang tercipta, terutama di daerah kita ya, di daerah Depok seperti itu. Dan kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih berada di sini. Oke, lanjut. Nah, saya pertama ingin saya share ke teman-teman adalah karena kan di sini mayoritas teman-teman, kalau saya tidak salah ya dari brief panitia kemarin adalah teman-teman yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. Kemudian ada juga teman-teman yang masih SMA tapi ingin melanjutkan kuliah, atau ada juga teman-teman yang sudah selesai S1-nya dan ingin melanjutkan studi S2-nya seperti itu. Nah, menurut saya ini hal yang paling tepat disampaikan di awal. Kenapa? Karena ini yang saya lakukan dulu ketika saya pas baru pertama kali masuk UI tahun 2011 gitu ya. Jadi pas lulus kuliah, pas lulus SMA saya masuk UI, dan pada saat itu kebetulan dari tim ospek jurusan, bukan tim ospek jurusan, tim ospek di kampus itu membuat sebuah tugas di mana kita harus membuat 100 mimpi kita di masa mendatang seperti itu. Nah, ini tugas 100 mimpi itu challenging banget. Kenapa? Karena kan susah gitu ya, teman-teman. Ternyata kalau kita coba nge-breakdown, bikin 10 mimpi itu mungkin masih gampang gitu. Bikin 20 mimpi mungkin masih gampang. Tapi kalau udah disuruh bikin 100 mimpi, itu benar-benar nguras waktu dan otak buat kita mikirin kira-kira apa ya yang belum kita kepikiran segala macam seperti itu. Dan alhasil, ini yang waktu itu saya coba buat, sekarang udah nggak ada sih, karena waktu itu saya sempat pindah rumah, terus ini filenya, kertas mimpi saya hilang entah kemana, saya cari-cari nggak nemu. Tapi terakhir pada saat saya bikin ini, itu sudah sekitar hampir 60% itu tercapai, gitu ya. Jadi hampir 60% itu tercapai, dan mostly itu tercapai ketika di kampus seperti itu. Dan ini yang menurut saya penting ya bagi teman-teman semua. Kenapa? Karena apa yang terjadi hari ini atau apa yang teman-teman pikirkan sekarang, apa yang teman-teman alami sekarang itu adalah sebenarnya mimpi-mimpi teman-teman di masa lalu gitu ya. Jadi kayak di situ saya pernah nulis, saya pengen banget bisa S2 keluar negeri. Padahal pada saat itu tuh pas saya masuk kampus, saya tuh bahasa Inggrisnya jelek banget. Bahkan nggak pernah kepikiran sama sekali saya bisa keluar negeri gitu kan. Bahkan naik pesawat aja nggak pernah dulu gitu. Pada saat saya masuk baru masuk kampus. Nah, kemudian ya udah saya tulis aja asal gitu. Dan ternyata ya wallahualam gitu ya, dengan berbagai macam kesulitan memprosesnya, ya akhirnya mimpi itu bisa terwujud dan saya bisa coret dari list 100 mimpi saya seperti itu. Maka ini yang pesan saya ke teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman jangan takut untuk bermimpi di awal, bahkan kalau bisa teman-teman tulis sebanyak-banyaknya mimpi teman-teman. Nanti di akhir pada saat waktu tertentu kalian bisa lihat, bisa flashback lagi dan bisa coret mana-mana aja yang sudah tercapai, dan teman-teman akan terkaget dengan berapa banyak jumlah coretan yang teman-teman bisa capai seperti itu. Ini mungkin kalau kertasnya nggak hilang gitu ya, mungkin saya sudah ada 70% kayaknya sudah tercapai mimpi-mimpinya kayak gitu. Jadi menurut saya ini salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan di awal ketika teman-teman ingin melanjutkan studi teman-teman gitu ya, atau teman-teman ingin merancang masa depan teman-teman semua. Oke, satu hal lagi yang ingin saya share sebelum saya sampai ke poin intinya adalah banyak orang berpikir gitu kan, bahwa kalau kita ingin sharing atau kalau kita ingin berbagi, kita itu harus memiliki kapasitas tertentu seperti itu. Nah, ini salah satu quotes atau salah satu prinsipal yang saya dapatkan juga dari pengalaman saya ataupun bahkan dari guru-guru saya, bahwa asli nafsaka wad'u gairoka, artinya mari kita perbaiki diri sendiri dan perbaiki orang lain. Nah, dalam konteks ini adalah hal yang sering sekali jadi salah kaprah bagi kebanyakan orang, bahwa mereka tuh ngerasa gitu ya, bahwa gue sendiri aja masih belum baik nih, ngapain gue share ke orang lain, gue sendiri ini masih belum cukup kapasitasnya, gue nggak berani untuk kontribusi di berbagai hal yang lainnya, seperti itu. Padahal semestinya kedua hal ini berjalan seiringan gitu kan. Ketika teman-teman berusaha untuk memperbaiki diri sendiri, maka teman-teman sembari pada saat itu juga memperbaiki orang lain. Seperti itu. Bukan kita menunggu sampai kita itu hebat, sampai kita itu bisa, baru kita berusaha untuk berkontribusi. Nggak seperti itu. Karena kalau seperti itu, ya teman-teman nggak akan tahu sampai kapan kalian ngerasa puas dengan diri kalian sendiri. Bahkan mungkin nggak akan pernah kita ngerasa puas dengan diri kita sendiri. Atau mungkin kita nggak akan pernah puas dengan kualitas atau kapasitas diri kita sendiri, yang nanti akhirnya akan menjadi barrier atau halangan bagi kita untuk bisa berkontribusi kepada banyak orang, seperti itu. Maka ini pesan saya yang pertama,
yang kedua setelah yang tadi adalah teman-teman terus improving diri teman-teman, terus perbaiki diri teman-teman semua. Tapi sembari kalian memperbaiki diri, jangan takut dan jangan pernah merasa nggak bisa untuk bisa berkontribusi kepada orang lain dan memberikan kebaikan dan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Nah, implementasi dari 3 ini, kalau teman-teman lihat Instagram saya gitu ya, saya juga ngepost ini di bio saya bahwa ada 3 manifestasi yang bisa kita lakukan, yaitu pertama adalah terkait dengan keimanan, yang kedua terkait dengan knowledge atau pengetahuan, yang terakhir adalah kontribusi. Kenapa keimanan ini menjadi yang pertama? Karena ini yang nanti akan menjadi fondasi dasar bagi teman-teman semua dalam beraktivitas gitu kan. Kenapa Rasulullah itu didengarkan sama umatnya? Karena kan yang dilihat itu sebenarnya bukan pengetahuan agamanya, tapi yang dilihat itu adalah kontribusinya. Maka tujuan akhir dari keimanan ini nantinya, dari landasan keyakinan teman-teman itu adalah bagaimana teman-teman bisa berkontribusi kepada sebanyak-banyaknya orang. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa berkontribusi? Yang pasti kita harus memiliki pengetahuan gitu kan. Karena amal tanpa ilmu itu sama aja kosong, nggak ada artinya gitu kan. Pun ilmu tanpa amal itu juga nggak akan berguna. Oleh karena itu, ketiga hal ini adalah ketiga hal yang harus teman-teman miliki dan teman-teman harus kuatkan gitu kan di setiap 3 aspek ini. Jangan sampai ada tidak seimbang gitu kan. Teman-teman punya keyakinan, teman-teman punya visi yang jelas, teman-teman punya keyakinan yang kuat, tapi teman-teman nggak mengimprove pengetahuan teman-teman semua, maka teman-teman nggak akan bisa seimbang gitu dalam kehidupannya. Atau kalian fokus saja ke knowledge, kalian fokus belajar sebanyak mungkin, kalian mencari beasiswa, kalian coba belajar ke luar negeri dan lain sebagainya, tapi lupa akan aspek kontribusi dan aspek keyakinan ini. Itu pun juga nggak bagus gitu buat perkembangan karir teman-teman. Atau teman-teman berkontribusi nih sebanyak mungkin, ngasih manfaat, berusaha untuk ngasih manfaat sebanyak mungkin kepada sebanyak-banyaknya orang. Tapi di sisi lain teman-teman sendiri nggak punya pemahaman yang mendalam terkait dengan apa yang teman-teman kerjakan. Nah, itu juga secara esensi akan mengurangi dampak dari kontribusi teman-teman semua. Jadi 3 hal ini yang teman-teman harus coba pastikan ada ketika kalian ingin merancang karir teman-teman semua atau merancang masa depan teman-teman semua. Nah, saya akan banyak dalam presentasi ini ya, atau dalam sesi ini banyak berbicara tentang visi, goals, dan strategi. Ini hal yang cukup penting untuk teman-teman pahami, untuk kita semua pahami bahwa ketiga hal ini punya makna yang berbeda dan implementasi yang berbeda. Dan ini yang nanti akan menentukan bagaimana langkah kita ke depan. Seperti itu. Karena kan tema kita adalah niat gitu kan. Tema kita adalah bagaimana bisa menguatkan niat agar kita ini bisa punya fondasi yang kuat ketika teman-teman mengambil suatu keputusan. Nah, bagaimana membentuk niat itu? Nah, ini saya coba nge-breakdown dengan cara-cara yang mungkin sedikit lebih praktis gitu, agar teman-teman bisa kebayang gimana sih cara membuat niat yang baik dan akhirnya teman-teman bisa mengimplementasi niat tersebut. Nah, yang pertama adalah visi. Nah, visi ini banyak sih sebenarnya kalau teman-teman cari di Google gitu kan, atau teman-teman punya background sebagai orang-orang manajemen atau background pendidikan dan lain sebagainya, pasti banyak sekali pengertian tentang visi. Tapi ini yang saya mau coba fokuskan adalah karakter dari visi ini sendiri adalah pertama dia nggak akan berubah, gitu kan. Visi ini adalah sesuatu kalau teman-teman bekerja di perusahaan, mereka punya suatu visi itu nggak akan berubah dari satu generasi ke generasi yang lain, gitu. Jadi visi ini akan tetap sama dimanapun dia berada, kan kapanpun. Visi ini punya statement yang sama seperti kayak Indonesia punya Pancasila, maka Pancasila itu nggak akan berubah sampai kapanpun, karena dia sudah final, dan dia adalah visi atau arah hidup yang nanti menentukan bagaimana kita bertindak. Nah, yang kedua adalah dia tentunya jangka panjang, nggak mungkin yang namanya visi itu short term gitu, atau nggak mungkin kayak teman-teman lulus kuliah itu menjadi sebuah visi, itu bukan kayak gitu, karena visi itu sifatnya adalah jangka panjang, bahkan bisa satu visi untuk kehidupan teman-teman semua, seperti itu. Dan yang ketiga adalah luas dan secara jelas dapat terdefinisikan dengan baik. Broad and wide ini maksudnya adalah teman-teman kalau bikin visi itu jangan terlalu detail, gitu kan. Misalkan saya ingin saya ingin bermanfaat bagi orang lain dengan cara menjadi seorang dosen, yang dengan menjadi dosen itu saya nantinya bisa punya publikasi yang banyak dan bisa masuk Scopus dan akhirnya bisa berkontribusi ke masyarakat melalui hasil-hasil riset saya. Nah, jangan seperti itu.
itu tuh bukan visi, itu nanti masuk ke bab berikutnya yang namanya tujuan gitu. Tapi kalau teman-teman berbicara visi, maka teman-teman harus berbicara yang lebih luas lagi, yang memang itu adalah satu tujuan yang memang nggak akan bisa teman-teman dapatkan dengan apa ya, dengan waktu-waktu tertentu gitu. Tapi itu adalah hal yang teman-teman dapatkan melalui proses yang panjang. Bahkan mungkin kita baru bisa melihat hasil dari visi kita ketika kita sudah mati gitu kan, atau ketika kita sudah nggak ada. Makanya memang kalau teman-teman merancang visi itu harus secara luas dan tapi dapat terdefinisikan dengan baik. Ini saya coba sedikit kasih contoh. Misalkan gitu ya, ini misalkan contoh dari saya aja sendiri ya. Misalkan kalau saya itu punya visi dalam hidup saya adalah saya ini pengen banget masuk surga, tapi dengan cara bisa memberikan yang terbaik kepada agama, keluarga, masyarakat, negara dengan segala expertise atau keahlian saya, dan saya bisa meninggalkan legacy itu apa ya, semacam apa ya, turunan atau peninggalan gitu, peninggalan yang baik ketika saya sudah nggak ada gitu. Jadi ada 3 poin yang ingin saya capai dalam hidup saya. Yang pertama adalah memberikan yang terbaik kepada agama, keluarga, masyarakat, dan negara. Yang kedua, mengoptimalkan keahlian saya untuk bisa berkontribusi. Yang ketiga adalah meninggalkan legacy atau peninggalan yang baik ketika saya sudah nggak ada. Jadi kalau saya sudah mati, misalkan saya sudah meninggal, orang-orang itu akan dapat merasakan peninggalan yang bisa saya berikan kepada mereka. Seperti itu. Itu visi yang ingin saya capai dalam hidup. Dan ini yang teman-teman harus coba buat juga nih. Apa sih tujuan teman-teman hidup? Apa sih bedanya kalau teman-teman ada sama nggak ada? Seperti itu. Jadi ini sebagai statement dari bukti eksistensi dari teman-teman semua. Nah, yang kedua, ini yang lebih detail lagi. Jadi setelah kita tahu visi kita itu apa, kita harus tentukan kira-kira tujuan kita tuh apa ya, gitu ya. Jadi kalau tujuan ini karakternya adalah pertama dia context based, gitu. Jadi teman-teman itu bisa jadi punya banyak tujuan. Misalkan kalau teman-teman punya banyak role, kayak misalkan saya nih, saya sudah berkeluarga, kemudian saya adalah lulusan bisnis misalkan. Nah, kalau secara bisnis saya punya tujuan bahwa saya ingin mengembangkan bisnis saya dengan menjadi baik seperti itu. Kemudian secara keluarga, tujuan saya adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya anak-anak yang soleh-solehah dan lain sebagainya. Kemudian nanti secara karir misalkan atau secara kontribusi, saya ingin berkontribusi untuk negara dalam hal meningkatkan kualitas dari UMKM di Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi sangat konteks based sekali kalau yang namanya tujuan. Dan tujuan ini bisa banget berubah gitu ya, bisa banget berubah. Beda dengan visi. Kalau visi itu nggak akan pernah bisa berubah karena itu adalah statement seumur hidup teman-teman. Tapi kalau goals itu sangat bisa berubah tergantung dari realita yang nanti teman-teman hadapi, seperti itu. Yang ketiga, goals ini juga bisa long term, tapi bisa juga short term. Kalau teman-teman punya tujuan yang besar gitu kan, misalkan teman-teman punya tujuan menjadi seorang presiden, misalkan gitu. Nah itu kan tujuan yang jangka panjang. Teman-teman nggak akan bisa dapatkan dengan waktu yang singkat. Tapi ada juga mungkin teman-teman punya tujuan short term, misalkan teman-teman ingin lulus dengan IPK cum laude, nah itu short term, karena ya dalam waktu 4 tahun teman-teman bisa mencapai itu, tinggal bagaimana teman-teman bisa menjalankan prosesnya dengan baik. Dan yang ketiga adalah spesifik dan clearly defined, artinya tetap namanya goals itu harus teman-teman definisikan dengan baik, dengan spesifik, agar teman-teman bisa mengukur apakah sudah berhasil atau tidak. Nah ini saya kasih contoh, ketika waktu pas LPDP kemarin ditanya gitu kan, pesan untuk Indonesia yang merepresentasikan terkait dengan goal saya atau tujuan saya ketika saya mau S2, saya state gini, saya bilang gini bahwa saya berharap Indonesia itu mampu menjadi salah satu kekuatan besar perekonomian dunia dengan kuatnya fondasi ekonomi rakyat berdasarkan prinsip kewirausahaan di sektor UMKM. Nah ini tujuan saya, tujuan kontribusi saya ketika saya sudah lulus S2. Seperti itu. Ini kan tujuan yang panjang gitu. Ini saya yakin ini long term, nggak mungkin bisa tercapai dalam waktu yang singkat. Tapi saya tahu bahwa saya punya tujuan ini, dan tinggal nanti bagaimana nih saya nge-breakdown tujuan ini dengan cara-cara yang strategis gitu, dengan cara-cara yang terukur. Dan ini nanti akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase strategi. Nah, fase strategi ini adalah hal-hal yang seharusnya sangat fleksibel gitu kan. Teman-teman harus sangat fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena namanya strategi ini kan rencana gitu kan. Nah, rencana itu harus apa ya? Harus sangat dinamis lah. Teman-teman nggak akan bisa saklek pada satu rencana tertentu, dan ketika teman-teman menghadapi suatu kenyataan terus rencananya gagal, terus teman-teman akhirnya bingung mau ngapain. Nggak bisa kayak gitu. Jadi strategi itu atau rencana itu harus sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua.
Terus yang kedua short term, ini pasti short term, yang namanya rencana itu nggak mungkin jangka panjang. Jadi pastikan teman-teman punya rencana strategis yang memang bisa diselesaikan dalam waktu tertentu. Serta yang terakhir sama, tetap spesifik dan clearly defined. Nah, biasanya, ya ini yang saya sampaikan gitu ya, salah satu alasan kenapa teman-teman harus punya rencana yang fleksibel, karena biasanya ekspektasi dan realitas itu berbeda gitu. Teman-teman punya plan A untuk dari satu titik ke titik yang lain, plannya lurus aja gitu kan. Terus teman-teman punya plan B, kan nih kalau misalkan plan A nggak tercapai, kalau misalkan ada masalah tertentu, ini mungkin yang akan terjadi nih, saya harus belok dikit, dan sebagainya. Tapi itu tetap teman-teman rencanakan. Tapi bisa jadi dalam kehidupan nyata, dalam real life-nya gitu kan, jalannya itu nggak bisa ketebak dengan plan A dan plan B, atau plan C, plan D, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi di satu titik teman-teman harus merubah rencana teman-teman berkali-kali gitu. Karena realita yang kalian hadapi ternyata sangat luar biasa tekanannya misalkan seperti itu. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa nanti ketika teman-teman lulus kuliah, teman-teman akan menghadapi berbagai macam realitas yang mungkin jalannya sangat berliku-liku, dan teman-teman dalam menghadapinya harus punya strategi yang fleksibel gitu, yang teman-teman mampu adaptif dengan perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Kayak saya tadi bilang gitu, bahwa pas saya lulus kuliah itu, lulus S2 gitu kan, saya tuh sebenarnya sudah punya rencana. Saya tuh rencana saya S2 adalah saya tuh pengen melanjutkan ke dosen di UI, jadi dosen UI di manajemen. Nah, ternyata pada saat saya coba masuk ke UI, ternyata prosesnya panjang gitu kalau kita ingin jadi dosen, dan ternyata ada berbagai hal yang akhirnya membuat saya sulit untuk bisa masuk dan menjadi tenaga pendidik di sana. Nah, itu mau nggak mau saya harus cari rencana lain gitu kan. Saya punya rencana lain, saya punya kenalan-kenalan yang saya bisa coba ajak kerjasama buat saya bisa masuk kerja di sana. Ternyata nggak works juga, nggak berhasil. Akhirnya saya harus cari lagi, dan lain sebagainya. Akhirnya dan ternyata butuh waktu cukup lama tuh saya tuh untuk merancang strategi untuk nyari effort gitu ya buat mendapatkan pekerjaan lagi, sampai akhirnya saya mendapatkan pekerjaan yang sekarang seperti itu. Jadi teman-teman harus siap dengan realitas yang teman-teman mungkin akan hadapi, karena nggak akan semanis yang teman-teman akan rasakan ketika teman-teman merencanakan semuanya. Nah, langsung ke poinnya. Jadi nanti setelah lulus tuh teman-teman mau ngapain gitu kan? Mungkin sebagian sudah ada yang punya rencana, kayak saya dulu juga sudah punya rencana habis lulus mau ngapain, tapi mungkin ada juga yang masih belum kepikiran. Yang penting sekarang kerjain aja dulu, lakukan yang terbaik, nanti kalau udah lulus baru dipikirin. Tapi mungkin bahkan ada yang ya udah let it flow aja, nggak peduli nanti akan terjadi apa, tapi yang penting ya udah lulus, tinggal kita nanti pikirin nanti kayak gitu. Nah, ini saya mau ngasih sebuah fakta gitu ya, bahwa di tahun 2020 sampai 2045 kita itu sedang menuju ke bonus demografis. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu gitu ya, kita ini sudah menuju ke bonus demografis, di mana usia produktif kerja itu saat ini bakal banyak banget gitu kan. Teman-teman itu nanti akan bersaing dengan 175 juta gitu ya, 175 juta orang Indonesia untuk bekerja gitu. Ini pun masih dalam persaingan dalam negeri gitu ya teman-teman. Belum lagi teman-teman nanti akan menghadapi persaingan dengan luar negeri. Karena isunya kan kita sudah akan bebas ini ya, sudah akan menerima tenaga kerja asing dalam aktivitas bisnis kita. Nah, artinya akan semakin banyak lagi orang-orang yang akan menjadi pesaing teman-teman. Maka nanti S1 teman-teman itu atau S2 teman-teman itu bukan jadi perbedaan lagi gitu kan. Karena ada begitu banyak orang yang punya kemampuan yang sama dengan teman-teman. Maka poinnya adalah jangan sampai teman-teman terlalu pede atau terlalu yakin dengan pendidikan teman-teman semua, atau jangan sampai kalian terlalu yakin dengan ilmu yang kalian miliki sekarang kayak gitu. Karena bisa jadi di 175 juta orang itu juga punya kemampuan yang sama dengan teman-teman semua, seperti itu. Jadi ini sebagai awareness pertama buat kita semua, bahwa ini challenge kita ke depan dan setiap orang akan menghadapi permasalahan ini. Nah, pertanyaannya kan kita tahu nih tadi kita akan menghadapi bonus demografis yang cukup banyak gitu kan. Nah, pertanyaannya yakin nggak kita bisa bersaing? Terus kalau yakin kita bisa bersaing, kira-kira apa nih harus saya lakukan gitu kan? Terus modal apa sih yang kita miliki agar kita bisa menang? Atau apa sih yang bisa menjadi diferensiasi kita dibandingkan dengan orang-orang lain yang juga punya kapasitas yang sama dengan kita.
Nah, ini yang kita coba breakdown bagaimana caranya kita bisa compete, bisa berkompetisi dengan sebanyak-banyaknya orang, dengan orang yang jumlahnya banyak tadi. Nah, ini tips dari saya ya. Teman-teman mungkin punya beberapa pandangan lain, tapi dari pengalaman saya, at least ada beberapa hal ini yang bisa kita lakukan agar kita bisa bersaing di pasca kampus ketika kita sudah lulus. Yang pertama adalah balik lagi ke visi gitu. Kenapa tadi visi itu menjadi penting? Karena lagi-lagi visi itu yang akan mendari kita dalam aktivitas kita. Kalau misalkan kita gagal, kalau kita sudah punya visi yang jelas, kita nggak akan ngerasa kegagalan itu sebagai malapetaka buat kita. Tapi kita akan jadikan kegagalan itu sebagai salah satu bentuk salah satu bentuk eksperimen kita yang gagal, jadinya kayak gitu. Tapi kalau kita sudah punya visi, ya kita akan jelas gitu. Kita akan tahu kita mau kemana. Dan kita tahu ketika kita gagal, kita harus seperti apa, kayak gitu. Nah, biar bisa semakin detail, teman-teman mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Kayak pertama, buat apa gue hidup gitu kan? Apa bedanya kalau gue ada dan tidak ada? Nah, ini harus teman-teman jawab. Terus yang kedua, apa sih mimpi yang pingin banget gue wujudkan? Apa sih mimpi yang dari dulu tuh pingin banget diwujudkan tapi sekarang belum tercapai? Itu coba silahkan dijawab juga. Terus yang ketiga, tanya juga, apa sih hal yang dari dulu gue tuh jago dan seneng ngelakuinnya di sana? Atau mungkin apa sih hal yang dari dulu tuh gue jago di sana, senang ngelakuinnya, dan orang itu kesusahan untuk melakukan hal itu, kayak gitu. Terus yang keempat adalah kira-kira kerjaan apa sih yang bisa bikin gue happy di sana, gue bahagia di sana, sesuai dengan keahlian gue, dan bisa ngasih manfaat ke orang lain, seperti itu. Nah, ini 4 pertanyaan awal yang mungkin teman-teman bisa coba breakdown agar bisa jelas nih bagaimana teman-teman bisa menjalankan visi teman-teman semua, gitu. Jadi buat visi yang jelas dulu di awal, visi hidup teman-teman seperti apa, kemudian breakdown ke 4 pertanyaan ini, kemudian baru setelah itu teman-teman akan kebayang kira-kira arah kerjanya atau arah pasca kuliah itu nanti akan ngapain, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah networking, gitu kan. Ini penting banget sih, dan pengalaman saya networking ini sangat membantu, gitu kan. Bahkan sudah jadi rahasia umum gitu kan, siapa yang punya kenalan orang dalam, dia akan lebih mudah masuk kerja. Entah itu kalau teman-teman mau jadi dosen, kalau teman-teman sudah punya kenalan orang dosen, ya teman-teman pasti akan lebih masuk prosesnya. Atau kalian mau masuk ke perusahaan tertentu, kalian punya kenalan, pasti kalian akan lebih mudah masuk di sana. Tapi poinnya bukan di situ yang ingin saya coba highlight. Poinnya adalah ketika teman-teman punya networking, teman-teman akan bisa memperluas pandangan teman-teman semua dan cara berpikir kita. Terutama ini salah satu manfaatnya ketika nanti teman-teman mau coba kuliah S2 ya, dan kuliahnya keluar negeri misalkan. Kalau teman-teman kuliah keluar negeri, kalian akan mendapatkan salah satu insight yang paling besar yang menurut saya adalah cara berpikir, gitu. Kalian akan mendapatkan perspektif yang baru terkait bagaimana kalian memandang suatu hal tertentu, gitu. Kalian akan berhadapan dengan budaya yang berbeda, kalian akan berhadapan dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda, kalian akan berhadapan dengan dinamika kehidupan di sana yang nanti akan memperluas cara berpikir teman-teman semua. Dan ini bisa didapetin kalau teman-teman punya networking yang baik. Kemudian networking juga akan membantu teman-teman untuk dapetin peluang-peluang karir tertentu yang kayak saya udah bilang tadi. Sama yang terakhir adalah networking ini akan merepresentasikan kualitas diri kita. Kalau misalkan teman-teman ini bergaulnya gitu kan dengan teman-teman siapa, misalkan dengan teman-teman di daerah rumah kalian aja, atau kalian cuma bergaul dengan dengan orang-orang sekitar rumah, maka ya kualitas teman-teman hanyalah kualitas orang rumahan aja gitu kan, kualitas orang-orang yang di sekitar kalian. Tapi kalau kalian punya network yang luas dengan mungkin levelnya sampai level internasional, maka ya kalian adalah orang-orang yang juga memiliki kualitas internasional seperti itu. Makanya networking ini, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berjejaring, kita merepresentasikan kualitas diri kita. Kenapa? Karena kita pasti akan mendapatkan cara pandang baru, kita akan nanti berusaha memiliki kualitas yang sama dengan jejaring kita dan lain sebagainya. Jadi networking ini penting banget kalau nanti teman-teman sudah lulus kuliah atau ingin merancang karir teman-teman semua. Dan networking ini kalian jangan cari dari ketika kalian udah lulus kuliah gitu ya, atau ketika kalian sudah bekerja baru kalian coba cari networking. Tapi ketika teman-teman ingin cari networking ini, kalian cari dari awal banget, bahkan dari masuk kuliah kayak gitu. Dari masuk kuliah sudah cari networking. Kalau saya dulu gimana cara cari networking ketika pas masuk kuliah, banyak-banyak ikut organisasi.
kayak gitu. Organisasi pas kuliah itu penting banget buat bangun networking, karena itu yang nanti akan menjadi fondasi dasar atau menjadi teman-teman awal kalian yang akan kalian bisa berjejaring ketika nanti pasca kampus, seperti itu. Jadi banyak-banyak berorganisasi, beraktivitas sembari tetap mempertahankan akademis teman-teman, itu adalah hal yang sangat baik untuk bekal ketika kalian sudah lulus kuliah. Sama yang ketiga, keep learning, terus belajar gitu ya teman-teman. Saya yakin gitu bahwa kurikulum pendidikan dimanapun itu, di negara apapun, itu nggak akan bisa fleksibel itu dengan perubahan zaman gitu kan. Kenapa? Karena kan pasti namanya kurikulum itu kan bisa dirancang dengan proses analisis dulu. Mungkin teman-teman yang ada di bagian pendidikan, atau Mas Hardika atau teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan udah paham lah bagaimana cara menyusun kurikulum. Itu kan pasti punya proses, punya sistem studi banding dulu, dianalisis dulu dan lain sebagainya. Dan proses itu nggak lama, itu nggak cepat, itu butuh waktu yang cukup lama. Dan itu nggak akan sebanding dengan perubahan zaman yang begitu cepat. Makanya teman-teman jangan pernah mengharapkan kalian bisa bersaing hanya dari kurikulum pendidikan atau materi kalian di kuliah ataupun di kampus. Nggak akan pernah bisa kalian nggak akan bisa menang dengan berdasarkan itu aja. Tapi pastikan bahwa kalian terus belajar, termasuk ilmu lain yang di luar kampus gitu kan. Banyak banget sarana pembelajaran sekarang. Kalian bisa belajar banyak banget kan penyedia-penyedia e-learning, atau kalian belajar secara mandiri, kalian belajar ilmu-ilmu lain yang di luar background pendidikan kalian dan lain sebagainya. Itu nanti bisa menjadi core kompetensi teman-teman semua, seperti itu. Karena ilmu yang ada di luar sana, yang ada di luar kampus, itu adalah ilmu yang paling relevan dengan kondisi sekarang. Kayak gitu. Kayak dulu saya pas S2, saya itu belajar tentang small business management. Saya belajar teorinya, saya belajar tentang bagaimana menganalisis dan lain sebagainya, saya belajar marketing dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya lulus kuliah, saya tetap harus belajar gitu. Belajar apa? Belajar digital marketing, belajar bagaimana nge-ads, belajar bagaimana bikin konten, belajar bagaimana mempelajari customer journey dan lain sebagainya. Hal-hal yang saya nggak dapatkan ketika saya kuliah, bahkan kuliah S2 gitu kan. Gitu. Jadi poinnya adalah teman-teman pasti akan jauh lebih unggul dibandingkan teman-teman yang hanya mengandalkan pendidikan kuliah aja, ketika teman-teman bisa belajar dari platform yang lain atau belajar dari luar institusi pendidikan yang nanti bisa membuat teman-teman keep in touch dengan perkembangan teknologi sekarang atau perkembangan zaman sekarang. Nah, tips terakhir dari saya, karena mungkin waktunya sudah mau habis, pastikan teman-teman selalu menebar kebaikan dimanapun kalian berada. Kayak yang tips pertama tadi terkait dengan 3 hal tadi tentang faith, knowledge, dan contribution, maka output terakhir dari kita itu adalah seberapa besar kita bisa memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain, seberapa besar kita bisa berkontribusi kepada orang lain. Dan kontribusi ini gak usah jauh-jauh teman-teman, gak usah jauh-jauh berpikir gimana ya caranya membuat lingkungan saya lebih baik, gimana ya cara membuat negara ini menjadi lebih baik dengan kehadiran saya. Itu one step forward yang lebih jauh lagi. Tapi untuk awalan teman-teman bisa berpikir dulu apa sih langkah paling kecil yang bisa kita lakukan. At least pertama dari keluarga kita, kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk keluarga kita. Mungkin yang dulunya keluarga kita lagi susah secara ekonomis, kita bisa bantu untuk meningkatkan kualitas ekonomi dari keluarga kita. Kemudian kalau keluarga kita sudah terpenuhi kebutuhannya, kita bisa mikirin kira-kira di RT kita, di RW kita, di desa kita, itu apa yang bisa kita coba bantu. Nah, kemudian kalau kita ngerasa itu sudah cukup juga, kita bisa juga pikir lebih luas lagi, kira-kira apa yang bisa saya berikan untuk kecamatan saya, sampai ke negara saya gitu kan. Jadi kontribusi itu nggak melulu tentang hal yang signifikan gitu, nggak melulu tentang hal yang bombastis gitu, tapi sedikit apapun itu, selama teman-teman bisa memberikan kebermanfaatan dengan kehadiran teman-teman, maka itu adalah kontribusi terbaik yang bisa kita berikan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share ke teman-teman semua. Intinya adalah pastikan gitu, sebelum teman-teman merancang masa depan kalian ketika nanti pasca kuliah, pastikan teman-teman sudah memiliki prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan gitu, mulai dari keyakinan, mulai dari visi, kemudian knowledge, bagaimana kalian bisa mengembangkan kemampuan kalian, dan terakhir bagaimana kalian bisa memberikan kontribusi terbaik bagi orang-orang di sekitar kalian. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih banyak Bang Abdul Jabar atas pemaparannya, sharingnya. Dan alhamdulillah, sebenarnya banyak banget tadi yang bisa di-share. Saya juga coba catetin satu persatu dan ekstraksikan karena memang relate banget dengan apa yang kita lakukan sekarang. Apalagi mahasiswa ada posisi di quarter life crisis gitu kan, Bang. Iya Ya, betul. jadi kalau boleh menyampaikan ulang gitu ya. Yang pertama terkait experience gitu. Bang Jabar dulu dapetin beasiswa LPDP, tidak begitu siap, tapi ternyata dengan menggunakan persiapan, perencanaan itu bisa menjadi sesuatu yang maksimal. Belajar dari pelajaran yang TOEFL dan bahasa Inggrisnya itu kurang. Kayak gitu. Kemudian saya juga tertarik nih Bang, karena memang saya dari sekolah bisnis IPB gitu kan, bahas tentang ekonomi. Memang benar kalau misalnya visi atau cita-cita kita bangsa Indonesia itu punya ekonomi salah satu terkuat dan terbesar di dunia. Pricewaterhouse tahun 2050 juga memprediksi kita keempat di dunia, dan McKinsey juga memprediksi tahun 2030 kita ketujuh. Jadi itu tuh measurable-nya itu kemungkinannya juga ada berarti Bang ya. Dan kalau bahas tentang pembangkit ekonomi Indonesia, motor penggeraknya pasti dari UMKM ya Bang ya. Iya, dari bisnis-bisnis ya startup mendasar lah dan sebagainya. Kayak gitu. So far yang disampaikan oleh Bang Abdul Jabar, kalau boleh saya resume, terkait dengan bagaimana hal-hal fundamental, bagaimana kita bisa mengenal diri sendiri dulu, getting know of ourselves better, itu bisa improve faster dari apa yang akan kita cita-citakan ke depannya. Dan satu poin penting yang saya tangkap juga adalah ketika kita gagal dalam merencanakan sesuatu, berarti kita merencanakan suatu kegagalan ke depannya.